Selanjutnya pembahasan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pembahasan malam ini ya, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Yaitu terkait dengan kalimat bagi orang yang telah mendapatkan anugerah kasyaf. Kasyaf itu tersingkapnya mata batin atau tersingkapnya hakikat ya, dalam memahami wujud. Ini namanya anugerah kasyaf. Tadi seperti perumpamaan ya, wayang dalam posisi pemahaman orang awam ya, kemudian wayang dalam pemahaman orang khawas, dan wayang pemahaman dalam khawasul khawas. Ini menunjukkan leveling orang yang memperoleh kasyaf. Begitu juga terkait dengan alam semesta, wujud alam semesta. Maka orang yang telah mendapatkan Allah kaswi hadil haqaiq, orang yang sudah tersingkap dari sisi aspek hakikat tadi. Ya, jadi perumpamaan wayang tadi perumpamaan yang memudahkan kita memahami tentang orang yang tersingkap memperoleh anugerah kasyaf tadi. Nah, ini sikapnya. Illa anal haqqo ta'ala mawjudun bidzatihi. Sikapnya bahwa al-haq ya. Al-haq ya, ini nama ya lain dari zat wajibul wujud ya, yang biasa menggunakan nama Allah, yaitu zat wajibul wujud. Ya, al-haq ini sering digunakan sebagai zat yang jaizul wujud. Maka di sini kita harus bisa memilah dalam memahami ilmu hakikat. Kalau mu'alif menggunakan kata Allah, ya berarti Allah ini sebagai zat wajibul wujud yang laisa kamitslihi syai'un. Tapi kalau mu'alif ulama muhaqqiqin menggunakan kata al-haq, itu biasanya identik dengan zat wajibul wujud, yaitu seperti perwujudan ya alam semesta. Ini kan alam semesta ini kan jaizul wujud. Diri kita ini juga jaizul wujud. Nah, perwujudan tajalli alam semesta ini sering ya menggunakan kata al-haq itu sebagai makna bahwa dia sebagai tajallinya, tajalli. Bahwa al-haq ta'ala itu mawjudun bidzatihi. Nah, ini kalau di kitab Tuhfah Mursalah sudah dijelaskan ya. Jadi proses wujud dari qadim ke hudus ya. Ya, ini semua mawjudun bidzatihi lidzatihi mutlaqul wujud. Jadi proses wujud dari qadim ke hudus ya, ini benar-benar mawjudun bidzatihi lidzatihi. Nah, ini kalau saya kasih perumpamaan yang bisa memudahkan pemahaman ya, bahwa proses wujud dari biji mangga ya, dari biji mangga sampai nantinya berproses menjadi pohon mangga dari biji ya, biji mangga
sampai nantinya berproses menjadi pohon mangga yang besar dan berbuah. Nah, proses dari biji sampai ya tumbuh, ya dari kecil besar sampai berbuah. Ini maujudun bidzatihi lidzatihi. Ini perumpamaan saja. Jadi begitu juga alam semesta. Dulu alam semesta yang fisik dulu nggak ada. Yang ada dulu ya hanya Allah. Alam semesta belum ada, diri kita belum ada. Kemudian berproses. Ya, dari qadim menjadi hudus. Akhirnya terciptalah surga dunia, terciptalah malaikat, terciptalah Adam Hawa, terciptalah bumi seisinya, terciptalah kita. Ini semua maujudun bidzatihi lidzatihi mutlaqul wujud, ghairu muqayyadin bi ghairihi. Tidak dibatasi oleh lain. Karena itu wa annal alam, ya, sesungguhnya alam maujudun billah. Nah, ini berarti alam ini sudah wujud yang baru. Jadi yang wujud qadim, ya, kemudian berproses menjadi wujud yang baru berupa alam. Jadi alam ini sudah wujud yang hudus. Wa annal alam maujudun billah. Wujud alam semesta, ya, bumi seisinya, ya, galaksi Bima Sakti, ya, seisinya, semua maujudun billah, semua menjadi ada billah, yaitu dengan Allah. Artinya Allah yang mengadakan semua yang ada di alam semesta ini. Jadi harus dipandang secara utuh bahwa maujudun billah, semua yang ada di alam semesta menjadi ada, ya billah karena Allah. Bulan ya Allah, matahari Allah, bumi ya Allah, ya, galaksi Bima Sakti dan planet-planet lainnya semua Allah. Di bumi ada ribuan makhluk, dari tumbuhan, binatang, dan manusia yang jumlahnya hampir 8 miliar. Semua maujudun billah, semua ada karena Allah, billah, dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. La binafsihi, bukan berproses dari dirinya sendiri, gitu loh. Maksudnya kalau menurut orang yang ateis atau orang yang tidak punya paham tauhid, dianggap bahwa proses alam semesta ini proses alami sunatullah, gitu. Proses kejadian makhluk, proses kejadian bayi, semua itu proses alam. Ini orang ateis, karena dia terhijab, tidak bisa memahami bahwa wujud alam semesta seisinya termasuk diri kita, ya, menjadi ada semua billah, la binafsihi, bukan dengan kekuatan diri kita. Kita nggak punya daya kekuatan apa-apa. Contoh seperti kayak wujud diri kita, mana yang milik kita? Nggak ada, ya, semuanya by design oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita hidup kita semua telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi la binafsihi, maka kalau ada orang yang pemahamannya, ya, tentang eksistensi dirinya itu masih merasa ada, oh ini karena saya, gitu, ini semua karena saya,
Ini kalau nggak ada saya, ini berarti namanya orang yang terhijab, tidak bisa memandang yang hakiki. Gitu. Jadi nyambung dengan penjelasan di Durun Nafis tadi. Kalau ada orang kok mengaku ini karena saya, ini kan berarti binafsihi, tidak bilah, ini namanya orang terhijab. Jadi persis dalam 3 tingkatan wayang tadi, wayang yang pertama levelnya awam, itu merasa semua perbuatannya itu ya dari dirinya wayang itu sendiri. Padahal kalau dia naik ke level kedua, khawas, baru sadar. Ternyata yang menggerakkan seluruh aktivitas gerak-gerik wayang ini hakikatnya adalah sang dalang. Naik lagi level yang ketiga, khawasul khawas. Sudah mampu memandang bahwa yang dipandang dalam gerakan wayang itu yang dipandang adalah sang dalangnya. Nah ini tergantung leveling kualitas rohani seseorang. Nah kita posisinya di mana? Kalau masih ini karena saya, ini karena aku. Ini kalau nggak ada aku, nggak ada saya. Nah ini berarti dia masih terhijab. Makomnya masih makom awam. Gitu. Walali nafsih, dan juga bukan karena dirinya. Muqayyatul wujud biwujud hak, ya. Wujudnya pun muqayyad, terbatas, ya, dengan wujud al-haq. Jadi wujudnya wayang itu ya tergantung sang dalang mau bikin hidungnya mancung atau tidak, itu suka-suka sang dalang. Maka wujud wayang-wayang itu ya akhirnya ada yang mancung, ada yang pesek, beragam rupa, warna, yaitu menjadi muqayyad, ya, muqayyatul wujud biwujudil haq, ya, tergantung dari kehendak al-haq. Akhirnya wujud si A begini, ini sudah muqayyad. Wujud si B begini, wujud si C begini. Coba bayangkan orang yang di bumi ini ada 8 miliar orang misalnya, dicek satu persatu, pasti semua punya perbedaan antara satu yang lain. Ya, sidik jari aja, sidik jari itu nggak ada yang sama. Inilah kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wujud-wujud yang sudah muqayyad seperti wujud kehambaan, ya seperti kita, wujud yang banyak kekurangan, ya ini namanya wujud muqayyad karena wujud baru, wujud hudus. Yang mutlak ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala yasihu, maka tidak sah fi wujudil alam, pada wujudnya alam, al-batata sama sekali, illa bi wujudil haqqi, kecuali dengan wujud al-haq. Ini maksudnya bahwa tidak dibenarkan, ya, bahwa wujud alam ini menjadi ada, ini tidak ada lain ya kecuali dengan wujud al-haq. Alam semesta ini, ya, bumi yang kita tempati ini, sampai kampung yang kita tempati ini, sampai rumah yang kita tempatin ini semua maujudun billah. Lah, wujudnya alam ini illa biwujudil haq, semua dengan wujud al-haq. Jadi akhirnya terbuka, tersingkap pemahaman hakikat kita. Ternyata jebule ya semuanya ada yang menggerakkan, ya, semua ternyata kembali kepada al-haq ta'ala.
Wa idzan tafaz zaman an wujudil haqqi wa an wujudi mabda'il alam faqad wajadal alam fi ghairi zaman. Ya. Sedangkan soal proses waktu, ya, contoh dari qadim berproses menjadi hudus, ya, contoh seperti wujud kita, ya, dulu tidak ada, kemudian berproses, ya, dari sulalah mintin menjadi nutfah, alaqah, mudghah sampai wujud, ya, yang rupanya seperti yang ada, ya, itu semuanya menjadi ada karena biwujudil haq, yaitu dengan wujud al-haq. Jadi al-haqqu mawjudun bidzatihi. Jadi al-haq itu mawjud bidzatihi. Jadi al-haq itu ada ya dengan bidzatihi, dengan zatnya Allah. Wal alamu, dan sedangkan alam mawjudun menjadi ada dengan Allah. Berikutnya sudah mulai bisa kita pahami, ya, bahwa ini al-haq, ya, al-haq itu maujud bidzatihi. Al-haq ini menjadi ada karena bidzatihi, dengan zatnya Allah. Ini kalau saya jelasin pakai teori martabat 7, ya bagus banget karena relevan. Kemudian wal alam, alam ini maujudun menjadi ada bihi dengan al-haq. Itu. Jadi kalau teori martabat 7, ya, ini saya kaitkan supaya kita mendapatkan peta pemahaman tentang wujud al-haq dan wujud alam semesta ini. Dalam teori martabat 7 itu ada wujud qadim dan wujud hudus. Wujud qadim itu wujud yang dahulu kala. Ini ya hanya wujud al-haq. Sedangkan wujud hudus ini wujud makhluk. Ya, proses kejadian alam semesta seisinya termasuk kita ini sudah masuk pada kelompok wujud hudus, wujud baru. Lah, wujud baru ini desainnya ini enggak lepas dari apa yang terjadi dan ditetapkan di wujud qadim. Nah, teorinya begini. Wujud qadim itu ada tiga tingkatan. Ahadiyat, wahdah, wahidiyat. Supaya kita paham maksud al-haqqu mawjudun bidzatihi. Ahadiyat, ya, ini oleh mu'alif dijelaskan pada martabat ahadiyat yang ada hanya zat. Selain zat tidak ada. Maka ada hadis Nabi yang menjelaskan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi kita boleh untuk merenung berpikir tentang khalqillah, ciptaan Allah. Yang tidak boleh, ya, ini sebagai peringatan. Yang enggak boleh adalah berpikir tentang zat Allah. Karena ini enggak bisa diotak-atik oleh akal manusia. Itu. Kemudian turun yang kedua, ahadiyat, wahdah. Wahdah itu yaitu alam, martabat alam di mana di situ sudah ada zat, ya, plus sifat. Itu. Jadi ada zat plus sifat. Nah, di alam yang kedua ini wahdah. Ya, disinilah Allah punya rencana, punya keinginan untuk menciptakan alam semesta. Tapi keinginannya ini masih bersifat ijmal, global. Jadi sebagaimana hadis qudsi,
kuntu kanzan mahfiyan, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Fa inni uhibbu an u'raf, aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Fa bi ya'rifuni, dengan anugerahku makhluk ini akan mengenalku. Jadi di alam yang kedua Allah itu punya rencana untuk penciptaan alam semesta, tapi masih bersifat global. Martabat yang kedua ini disebut juga istilah lain martabat hakikat Muhammadiyah, hakikat Muhammad. Tuh. Kemudian turun yang ketiga, ya, yaitu wahdah wahidiyah. Wahidiyah itu kalau ahadiyat itu hanya zat, wahdah itu zat sifat. Nah, kemudian yang ketiga wahidiyat itu zat sifat dan asma. Di alam kedua Allah punya rencana yang masih ijmal tadi. Di alam yang ketiga, rencana yang sudah ada di alam yang kedua tadi diwujudkan secara detail dan teknis. Gitu. Jadi wujud rencana yang ada di martabat yang kedua itu sudah dikonstruksikan dalam bentuk perencanaan yang matang dan detail teknisnya. Maka disebut tafsil. Jadi perencanaan ini sudah tafsil. Nah, maka di alam yang ketiga ini disebut juga perencanaan yang sudah matang dan tafsil ini disebut dengan istilah lain juga lauhil mahfuz. Ketetapan Allah di zaman azali soal alam semesta yang belum ada, itu di martabat yang ketiga itu desainnya, perencanaannya itu sudah final. Jadi alam semesta, bumi seisinya itu belum ada, perencanaan desainnya, teknisnya itu sudah final di martabat yang ketiga. Nah, yang ketiga, martabat 1, kedua, ketiga ini namanya martabat qadim. Atau istilah lain disebut lauhil mahfuz yang ketiga. Nah, terus Al-Quran ya, ada ayat yang menjelaskan wa katabna lahu fil alwah ya fi kulli syai'in. Wa katabna, dan kami telah tulis ya fihi itu bi makna ya di lauhil mahfuz ya fi kulli syai', segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta itu sudah katabna lahu fil alwah. Katabna, kami telah menulis lahu baginya fil alwahi, di dalam jamaknya lauh itu alwah, dalam ya kalau bahasa teknologi kita itu ya dalam bentuk database yang luar biasa. Jadi sumber database alam semesta ya ini sudah ada di lauhil mahfuz ini, fil alwah. Kalau lauh itu kan mufrad, jamaknya al-alwah. Itu. Maka kemudian berproses lagi perencanaan yang sudah matang di lauhil mahfuz ini kemudian diturunkan dalam bentuk perwujudan. Nah, maka perwujudan ini disebut dengan teori yaitu hudus, wujud yang hudus, wujud yang baru. Ya, mulai ada alam arwah, ya ruh itu diciptakan. Karena orang hidup di alam semesta ini kalau nggak ada ruh ya nggak bakalan bisa hidup. Kemudian proses berikutnya alam misal, kemudian berikutnya menjadi alam atsam, alam fisik, kemudian sampai menjadi alam insan, ya, sampai menjadi insan kamil. Nah ini proses perjalanan hidup alam semesta dan manusia termasuk diri kita. Ya ternyata wal alamu maujudun bih, alam itu maujud bihi ya dengan Allah.
bahwa alam semesta ini nggak bisa lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-haqqu maujudun bidzatihi, al-haq itu menjadi ada karena zatnya Allah. Kemudian wal alam, dan alam semesta maujudun itu menjadi ada bihi dengan al-haq, bihi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penjelasan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya menguatkan tentang teori ilmu hakikat. Oh iya, hakikatnya ternyata al-haqqu maujudun bidzatihi wal alamu maujudun bihi. Sampai sini dulu, wallahu a'lam bishawab.